Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu luar biasa, selalu memberikan kita hal-hal yang dahsyat hingga kita boleh ada di tempat ini. Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu baik, amin. Untuk itu mari kita mau kasih yang terbaik dalam nyanyian kita saudara. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Saya undang setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini kita tundukkan kepala. Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang sungguh indah yang Tuhan terus berikan bagi setiap kami. Kami terlalu percaya Tuhan bahwa kalau kami ada sampai dengan detik ini bahkan sampai selama-lamanya, semua karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membimbing, menuntun setiap langkah kaki kami. Kami mengucap syukur pada sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersatu dalam ibadah-Mu di gereja Tiberias Tuhan Yesus. Kami rindu beri pujian kami Tuhan, nyanyian kami bagi Raja di atas segala Raja. Engkaulah Yesus yang berkorban bagi setiap kami. Engkaulah Yesus yang memberikan keselamatan yang sejati bagi kami yang percaya. Ini kami Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat mengubahkan keadaan kami Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu, mujizat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami datang dengan percaya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Akui Dia saudara sambil katakan, Kaulah Tuhanku, Engkaulah Raja, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia. Katakan di bumi dan di surga, surga. Mari menyembah Tuhan, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Dari hatimu yang merindukan Tuhan, nyatakanlah saudara, Kaulah Tuhan, Kaulah
Engkaulah Raja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Mari sama-sama umat Tuhan yang diberkati, kita bangkit beri bersama-sama gereja TBS. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji Tuhan. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yang rindu menyembah Tuhan, yang mengasihi Tuhan, berikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu, mulai menyembahlah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nyanyian kami berharap kepada Engkau seorang ya Tuhan. Katakan sama-sama, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji. Dengan tangan terangkat tinggi di hadapan Tuhan, katakan sama-sama, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama TBS, dengan suara yang lantang bersama-sama kita menyembah Tuhan lebih lagi. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Oh Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Roh Kudus bekerjalah di antara kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bersama-sama umat yang percaya, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari sembah, muliakan Tuhan. Oh haleluya. Ku sembah,
mengasihi Tuhan. Dengan sungguh kami katakan, Tuhan, aku datang ke tempat ini untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami tolak segala apapun yang menolak menyembah Tuhan. Biar setiap hati menyembah, bermazmur bagi Tuhan. Makasih Roh Kudus, Roh penolong, buat hidupku, Dia yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, namamu saja. Haleluya. Terima kasih. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan, berdoa di hadapan-Mu. Kami bawa penyembahan kami yang terbaik, berasal dari hati yang memuji mengasihi Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang tahu Tuhan seutuhnya setiap permasalahan kami. Engkau yang sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa, kami tahu. Dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan di antara kami Tuhan. Terjadilah kelepasan di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi tetap saudara di hadapan Tuhan. Makasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Come on, church. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless day we will sing. Oh Lord our God, oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh God, forevermore. Yes, you are. Come on, sing it together, church. Oh Lord our God. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord. Apapun masalahmu saudara, tetap percaya tetaplah menyembah Tuhan siang sore hari ini. Yes, you are. We will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Allah pencipta segalanya, Dialah Yesus Kristus Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia saudara. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih.
Dengan iman kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan percaya sungguh kami mengampiri-Mu dengan nyanyian kami. Dengan hati yang merindukan Tuhan. Kami tahu di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan, ada lawatan Tuhan yang dahsyat mengubahkan setiap kami. Ini pujian kami Tuhan Yesus, ini ibadah kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebenarnya mari diberkati, lambaikan tangan kita buat Tuhan. Terima salam kami dari Gereja Tiberias ini. Ada Shalom Tiberias. Boleh sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Boleh puji-pujian penyembahan kita. Kita tak pandang dari gereja mana, kita tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Satu suara Tiberias katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Amin. Bila hatimu seperti hatiku, katakan, engkaulah saudara dan saudariku. Sekali lagi Gereja Tiberias, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hati, boleh tunjuk kanan kirimu dengan senyumanmu. Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tangan kita Gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari sekali lagi sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Siapa yang bersuka cita, melambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita bersyukur, kita bangga punya Allah yang luar biasa. Dia sahabat sejati kita. Hey! Ini pujian kami Tuhan. Mari musik choir memuji Tuhan. Come on choir. Bersama-sama. Oh haleluya. Dengan bangga Gereja Tiberias, ku cinta keluarga Allah. 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 Mari tepukkan di atas kepala kita yang paling mulia buat Tuhan. Segala pujian, segala hormat, syukur bagimu. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mari angkat suara kita Gereja Tiberias Bekasi Town Square yang di rumah. Puji Hosana. Amin. Sekali lagi angkat suaramu Gereja Tuhan. Wow. Puji Hosana. Kami bersyukur, kami puji Engkau Tuhan. Kau sungguh mulia.
diberkati, bersuka cita, melambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dipersilakan kembali duduk. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur, sama-sama kita boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus melalui pujian penyembahan kita. Sebentar kita lebih dalam lagi sebelum diberkati, sama-sama kita akan menyaksikan terlebih dahulu video highlight dari kemeriahan HUT Gereja Tiberias Ministry yang ke-36. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kenal Tiberias dari istri saya. Istri saya meninggalkan orang tua, saudara laki-laki, perempuan, meninggalkan ladangnya mengikut Yesus. Tahun 98 istri saya dibaptis. Tahun 2000 Tuhan jamah saya untuk sama-sama dengan istri. 98 bertobat istri saya. 99 kita menikah. 2000 saya mulai ada di gereja Tiberias. 2019 itu titik awal saya mengambil satu keputusan, Tuhan izinkan saya hidup sekali lagi. 2020 saya dibaptis. Pada saat saya mengakui dosa, saya dibaptis, saya bilang sama istri saya ngomong sama bapak, saya kakak-kakak saya ada di depan, saya akui semua. Kalau bukan Roh Kudus yang ada pada saya, yang membangkitkan Yesus, gak mungkin saya ada di sini. Yang Tuhan kehendaki dari saya bukan pangkat saya, bukan jabatan saya, bukan kesembuhan saya. Yang Tuhan kehendaki dari saya adalah pertobatan saya. Terima kasih saudara sekalian. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara sekalian yang ke-36 tahun. Dan kasih Tuhan menyertai saya. Ya, saya percaya itu Roh Kudus ya, yang menentukan saya untuk jadi anak Tuhan Yesus, saudara sekalian. Karena ayah saya minta untuk Pak Pareji mengembalikan saya kembali ya. Oke, dia sembuh, tapi kembalikan lagi, kata papa saya ke Pak Pareji. Jadi saya dengan Pak Pareji jadi bentrok, tetapi dengan doa bertalu-talu kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus datangi Pak Pareji, saudara sekalian. Kalau 3 ayat 9 sampai 10 katakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, saudara sekalian. Ya, kita diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus, saudara sekalian, sebagai anugerah atau kasih karunia bagi kita adalah supaya kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dalam perjalanan hidup kita, kita harus terus-menerus diperbaharui. Saat Roh Kudus bekerja dalam kehidupan seseorang, saudara sekalian, akan terjadi perubahan yang signifikan. Meskipun tidak instan ya, tetapi akan bertahap, saudara sekalian. Tetapi targetnya adalah menjadi serupa seperti Yesus. Amin, saudara sekalian. Menjadi serupa seperti Yesus, saudara. Kami menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah minyak urapan yang kudus. Inilah minyak urapan yang kudus. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, dan akan pesta di sorga, menjadi tetangga di sorga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih-Mu menjemput
Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sama-sama diberkati. Bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan video secara full, saudara dapat melihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, izinkan kami membacakan terlebih dahulu pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini. Suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema erat dengan Allah. Doa pembuka ya, Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus, Engkau berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup di dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup di dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, erat dengan Allah. Ada 4 hal untuk kita erat dengan Allah. 1, erat dengan Allah artinya mengerti apa yang diperbuat Allah. Yohanes 15 ayat 15. Erat dengan Allah artinya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengerti apa yang diperbuat Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengenal isi hati dan rencana Allah, mengerti kehendak Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Lukas 8 ayat yang 10. Yang kedua, erat dengan Allah artinya melakukan apa yang diperintahkan Allah. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabat Allah. Sebagai sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dan melakukan segala perintahnya. Sebagai sahabat Allah, kita harus mengasihi Tuhan setiap waktu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintahnya. Yohanes 14 ayat 15. Yang ketiga, erat dengan Allah artinya percaya kepada Allah. Ibrani 11 ayat 7. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin kita dekat mengenalnya. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan, walaupun kadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Iman itu percaya walau belum melihat. Iman itu adalah percaya Tuhan sekalipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 19. Yang keempat, erat dengan Allah artinya kita berjalan bersama dengan Allah. Yohanes 10 ayat 4. Seorang gembala domba akan selalu berjalan di depan domba-dombanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Ia akan menuntun domba-dombanya, yaitu kita-kita ini. Di dalam hidup ini terlalu berbahaya jika kita hidup sendiri tanpa Tuhan, karena iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Yohanes 10 ayat 10a. Erat dengan Allah artinya kita berjalan dengan Allah dan Allah akan berjalan di depan kita untuk menuntun langkah kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami semua sepenuh-penuhnya hidup di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami seperti di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini, menjadi berkat bagi saudara dan saya. Sebentar kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini kami sama-sama boleh memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Boleh puji-pujian penyembahan kami. Kami yakin percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun kami duduk berdiri, dimanapun kami berada, yang kami ada di rumah Tuhan Yesus berkati. Sementara kami mau lebih dalam diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami yakin percaya sebentar firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak, bawakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Dengan sigap berdoa datang sama Tuhan Gereja Tiberias. Kau berfirman, Kau sembuhkan kami,
Kau yang bersabda, Kau yang selamatkan kami. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkan. Amin Tuhan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari lebih lagi sama-sama. Tiada yang kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Hari gereja Tiberias dengan iman mengangkat hati, mengangkat suaramu kata. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi gereja tuh, dengan imanmu kau berfirman. Kau berfirman. Ini iman kami itu. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Mari bersama-sama. Oh Tuhan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kita mau sambut firman Tuhan pada
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari Minggu yang cerah, yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kami sudah melewati 1 bulan ini dan kami sudah masuk di minggu yang terakhir di bulan Mei. Dan kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, dan berkat-berkat-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, Bekasi Town Square ya. Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu yang terakhir di bulan Mei. Tidak terasa berapa hari ke depan kita akan masuk bulan Juni. Jangan lupa akan ada ibadah doa semalaman tanggal 31 Jumat besok. Doa semalaman ya tanggal 31 Mei. Jadi tempatnya di Bekasi Town Square sama di Gading Nias, Kelapa Gading. Ya, jadi yang ada di Betos ini sesi pertama jam 10 Pendeta Jeffrey, sesi kedua setengah 1 Pendeta Marcel, dan penutup closing jam 3 saya Alexander Simanjuntak ya. Yang biasa ngalong-ngalong pulang dugem, nah datang tuh ya jam 3 pagi ya. Habis datang dugem bertobat datang beribadah ya. Pastikan 31 Mei ya, hari Jumat ya. Akan ada doa semalaman. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Nah, ini judulnya. Judulnya adalah Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Ya, Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Kita pelajari dari Alkitab kita, dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Oke, Daud mengatakan, ini kita berbicara tentang Daud. Daud mengatakan di dalam Alkitab, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Itu kata Daud kepada Tuhan. Keterangannya apa? Arti nama Daud adalah beloved, yang dikasihi. Daud hidupnya tidak sempurna, tapi dia punya hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga memberikan teladan yang baik bagi setiap kita orang percaya. Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Tuhan, ya, Tuhan itu tidak mencari yang sempurna dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia tidak sempurna. Di dalam perjanjian baru Alkitab mengatakan Allah datang bukan mencari orang benar, tapi Allah datang untuk mencari orang berdosa. Nah, Bapak Ibu dan saya, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi yang kerennya, Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya selama kita ada di dalam dunia ini. Nah, yang Tuhan minta apa bagi Bapak Ibu dan saya? Yang Tuhan minta bagi Bapak Ibu dan saya adalah hati yang mau dibentuk. Dicatat tuh, hati yang mau dibentuk. Tuhan tidak minta mobilmu, Tuhan tidak minta uang kita di bank, Tuhan tidak minta jabatan kita, Tuhan tidak minta investasi kita. Tetapi yang Tuhan minta adalah hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Nah, siapa pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan dalam perjanjian lama? Saya ambil namanya Daud. Kenapa? Karena dasar firmannya jelas. Alkitab tadi mengatakan apa? Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Dengan segenap hati Daud mencari Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita menjadi orang Kristen sudah berapa lama? Pak, saya 25 tahun menjadi orang Kristen. Pak, saya 30 tahun menjadi orang Kristen. Pak, saya 40 tahun menjadi orang Kristen. Pertanyaan saya sederhana. Oke, 40 tahun menjadi orang Kristen. Pertanyaannya adalah, selama 40 tahun, apakah kita menjadi orang Kristen sungguh-sungguh nggak mencari Tuhan atau tidak? Ya, ini menjadi koreksi bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen sekarang tidak mengerti tentang apa? Tentang hati yang mau dibentuk oleh Tuhan.
Ya, orang Kristen banyak hanya mengejar Tuhan tentang berkatnya, mujizatnya, pertolongan-pertolongan Tuhan. Banyak orang Kristen hanya mengejar tentang terobosan, bagaimana hidup ada terobosan, bagaimana hidup diberkati, bagaimana hidup ada mujizat, tetapi lupa esensinya adalah apa? Kekristenan berbicara proses dan memberikan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, kalau kita nggak dibentuk sama Tuhan, kekristenan kita kaleng-kaleng, Bapak Ibu. Kekristenan kita tidak ada tidak menghasilkan mujizat, tidak menghasilkan suatu kesaksian. Ya. Orang yang mempunyai kesaksian dalam hidupnya adalah orang yang dibentuk dan diproses sama Tuhan, dan disitulah dia mau bercerita tentang kesaksian dia waktu dibentuk oleh Tuhan. Kemarin Bapak Ibu dalam ibadah Tiberias Ministry ada kesaksian Bapak Anggoro, seorang polisi. Tadi Bapak Ibu lihat dalam cuplikan di Tiberias, ya, tadi ceritanya di layar. Ya. Dia bercerita bagaimana dibentuk, dia bercerita bagaimana diproses oleh Tuhan, ada pertobatan di sana. Dia akan dan menghasilkan akhirnya suatu hidup yang berkualitas. Kehidupan orang Kristen harus hidup bersaksi, dan dalam kesaksian itu bisa bersaksi kenapa? Karena dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Ya, dan ini menjadi harga yang sangat mahal dan tidak ternilai dengan emas dan perak, Bapak Ibu. Menjadi orang Kristen yang dibentuk oleh Tuhan, dan disitulah kita berkualitas menjadi orang Kristen. Coba lihat deh, orang Kristen yang lari dari prosesnya Tuhan dengan orang Kristen yang lari dari proses Tuhan sama orang Kristen yang diproses sama Tuhan, ketika menghadapi masalah sikapnya berbeda. Orang Kristen yang nggak mau diproses sama Tuhan, ada masalah dia kabur, dia takut, pengecut ketika dia ada masalah. Tapi ketika dia diproses sama Tuhan, ada masalah, dia katakan apa? Aku akan hadapi. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Jemaat Tiberias Betos harus mengerti, ketika diproses Tuhan, jangan punya pemikiran yang jahat sama Tuhan. Pak, saya diproses Tuhan, lanjutkan. Pak, saya dibentuk oleh Tuhan, bersyukur. Kenapa? Artinya Bapak, Ibu, dan saya itu berharga di hadapan Tuhan. Ya, seorang anak diproses, dibentuk sama orang tuanya pasti. Ya, seorang anak dididik sama orang tuanya pasti. Ya, kalau kita anak buat salah, kadang-kadang orang tua marah, kadang-kadang ada hukuman yang sebenarnya untuk mendidik anaknya. Bangsa Israel 40 tahun diproses sama Tuhan. 40 tahun gak main-main di padang gurun, panasnya minta ampun. Daud diproses sama Tuhan, tetapi Daud mengatakan, hatiku mencari Engkau. Ketika kita diproses, jangan lari dari Tuhan. Tapi waktu kita diproses, katakan, Tuhan, hatiku mencari Tuhan. Karena aku tahu ketika aku dibentuk oleh Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Karena aku tahu ketika Engkau membentuk aku, ada rencana yang baik untuk Tuhan. Aku tahu Tuhan, Engkau tidak pernah punya rencana yang jahat bagi aku. Rancangan Tuhan pasti yang terbaik untuk aku. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, ada pilihan, ya, pilihan hidup Daud yang bisa kita teladani apa? Oke, kita belajar dari Alkitab pilihan hidup Daud yang bisa kita teladani. Ada 3 hal yang bisa kita teladani. Yang pertama adalah Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Ya, Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Kita pelajari dari Alkitab kita, Mazmur 27 ayat yang keempat. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Oke, keterangannya apa? Hal ini menunjukkan pilihan Daud untuk memprioritaskan kehadiran dan keintiman dengan Tuhan dalam hidupnya. Sebuah pilihan yang memberikan landasan kuat bagi hubungannya dengan Allah. Kekristenan harus punya landasan, Bapak Ibu. Ya, di kitab Matius ada 2 bangunan yang didirikan. Yang pertama di atas batu karang, yang kedua di atas pasir. Ini berbicara landasan dulu. Ada satu rumah yang didirikan di atas pasir. Ketika ada gelombang, ada ombak, rumah itu akan hanyut. Karena apa? Pondasinya, landasannya nggak kuat. Yang kedua, ada satu rumah yang didirikan di atas batu karang. Ya, di mana ada ombak, rumah itu tetap tegak berdiri. Tuh lihat. Ini menggambarkan ada suatu kehidupan kekristenan yang kokoh.
Tidak ada kehidupan Kristen yang tidak ada goncangan. Semua pasti pernah digoncangkan sama Tuhan. Tapi kenapa kita masih bisa kuat sampai hari ini? Karena Bapak Ibu dan saya merelakan hidupnya dekat dengan Tuhan. Itu kuncinya. Coba kalian lihat orang Kristen yang gak dekat sama Tuhan. Ketika ada masalah, putus asa. Ya, ketika ada masalah mereka bukan mencari Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya mencari alternatif di luar Tuhan. Wah Pak, kalau ikut Tuhan lama Pak. Tapi Pak, kalau ikut yang ada di sana tuh kasih tahu 2 jam aja ikut dia. Jawabannya pasti ada. Tuh lihat tuh, alternatif. Berapa tahun yang lalu saya pernah di Pontianak Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya 6 bulan di sana. Singkat cerita, ada satu jemaat datang pakai celana pendek ibadah. Tiba-tiba tuh jemaat datang altar call. Pendeta, saya ada masalah. Menurut pendeta, Yesus yang pendeta percaya bisa nggak menyelesaikan masalah saya 2 jam? Saya diancam begitu Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena di luar sana ada orang yang buka praktek, dia mengatakan 2 jam masalahmu beres. Menurut pendeta bagaimana? Saya bilang, Tuhan bisa saja menyelesaikan masalahmu bukan hanya 2 jam. 1 menit selesai. Tapi Tuhan kita tidak bisa didikte oleh kita. Suka-sukanya dia, waktunya kapan. Wah, saya nggak mau ikut Pak. Dia bilang begitu. Tapi saya bilang, kalau Tuhan bukan hanya menyelesaikan, tapi memateraikan kita jadi warga surga. Terserah Bapak, mau pilih siapa terserah. Sorenya dia datang lagi Bapak Ibu. Saya bilang, nih datang lagi nih orang yang tadi nih. Ya kan? Atau dia altar call, dia bilang begini, waduh Pak Pendeta, yang di luar sana kayaknya nggak ada jaminan ke sorga nih. Tadi Bapak Pendeta bilang ada jaminan ke sorga. Ya kan? Nah, Tuhan bukan hanya menyelesaikan pekerjaan Bapak Ibu dan saya, tetapi apa? Tuhan juga adalah Allah yang menjamin Bapak Ibu dan saya jadi warga sorga. Makanya Daud mengerti ini. Ya, Daud mengatakan apa? Kerinduannya adalah apa? Diam di rumah Tuhan. Pertanyaannya, kita rindu nggak diam di rumah Tuhan? Kita rindu nggak berlama-lama dengan Tuhan? Kita rindu nggak berdekat-dekatan dengan Tuhan? Ini jangankan rindu, datang ibadah hari Minggu aja masih malas. Masih banyak orang ke gereja, orang Kristen malas ke gereja. Berkatnya mau besar, mujizatnya mau fantastis, terobosannya pinginnya luar biasa. Tapi untuk berdiam di rumah Tuhan seperti Daud masih hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, jangan dong. Orang Kristen bukan hanya dilandasi dengan kalung salib yang kita pakai. Ya, orang Kristen berbicara orang Kristen yang melakukan kegiatan rohani tanpa paksaan. Karena apa? Karena dia rindu untuk intim dan dekat dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu ke gereja pasti ada motivasi. Motivasi yang pertama, memang saya rindu Pak dengan Tuhan Pak. Kayaknya setiap hari pengen hari Minggu Pak. Kalau udah mulai hari Senin saya merindukan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Mantap. Berarti ibu bisa seperti Daud, rindu di rumah Tuhan sepanjang hidupnya. Saya rindu Pak, kalau bisa rumah saya pindah dekat gereja Pak, katanya begitu. Haleluya. Tapi ada juga yang ke gereja karena apa? Istrinya marah-marah. Waduh Pak, daripada istri saya marah-marah mendingan saya ke gereja Pak. Ada juga yang kayak begitu. Daripada perang piring Pak, ada piring terbang di rumah, itu piring udah habis Pak, sekarang makan pakai yang kayu Pak, katanya begitu. Tuh bayangin, ke gereja gara-gara istrinya marah-marah, nggak pernah ke gereja, suaminya malas, akhirnya ke gereja. Motivasinya supaya nggak ribut. Anak muda ditanya, kamu ke gereja ngapain? Ya puji Tuhan Pak, jomblo. Di Betos Pak, singernya cantik-cantik Pak, katanya begitu. Apalagi kalau lagi nyanyi, ku tak pandang dari suku mana. Itu kan singernya dada-dada, saya dadain lagi Pak. Itu begitu. Wah, kayaknya tuh 3 singer kayaknya Pak masih jomblo. Pak Alek ada kenalan gak sama singernya? Tolong dibantu Pak. Atau haleluya. Tuh lihat. Ya, Tuhan tidak melihat setiap apa yang kita pakai. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat motivasi Bapak Ibu dan saya beribadah. Tuhan melihat ketulusan kita untuk mencari Tuhan. Itu sangat penting bagi dia. Garis bawahi itu. Ketulusan kita cari Tuhan. Keintiman kita cari Tuhan. Apakah benar-benar didasari memang kemauan kita atau memang paksaan? Itu harus jelas di hadapan Tuhan. Mari yang mungkin datang ke gereja dengan motivasi yang salah, saya katakan, ayo kita rubah motivasi itu dengan baik. Ya,
Bapak Ibu, zaman dulu saya di Perbanas ya kuliah ya. Dari semester 1 saya sudah mengikuti namanya komsel di kampus. Waktu saya zaman ospek ya, zaman dulu ada ospek ya. Itu kakak senior saya semester 6 dibilang sama saya, yang Kristen tulis namanya. Kebetulan di Perbanas kan banyak orang Batak, makanya Perbanas Persatuan Batak Nasional Bapak Ibu itu namanya. Bukan Persatuan Bank Nasional, Batak Nasional. Halak kita sudah di sana. Ya, ada teman saya DO dari STAN pindah ke Perbanas. Dari pokoknya yang Batak-Batak jagoan akuntansi deh pokoknya deh. Ya, terus saya diajak komsel tuh tiap Jumat. Habis makan siang kita komsel sama anak-anak kakak kelas saya senior. Ya, bayangin Bapak Ibu ya. Karena mereka dari sejak mahasiswa sudah tekun beribadah komsel sama Tuhan. Berapa kali saya kontek-kontekan dengan mereka, mereka udah kerja. Sekarang masa depan mereka diberkati Tuhan. Ya, padahal mereka bilang saingan saya banyak. Ya, sampai dia kaget saya jadi pendeta. Lu jadi pendeta Lex sekarang. Lu kan lulusan accounting bukannya jadi auditor lu. Gue juga bingung mau jadi pendeta. Sementara teman yang senior-senior saya kerja di PwC, kerja di bank, ada yang kerja di Bank Indonesia, ada yang kerja di Menteri Keuangan. Semua punya karir bagus melesat. Ya, jangan lihat karirnya, tapi lihat bagaimana dari sejak muda mereka memilih intim dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan jamin tentang masa depan. Orang Kristen lupa gitu loh. Ya, orang Kristen lupa hanya mengejar Tuhan berkatnya, hanya mengejar Tuhan mujizatnya, tapi tidak mengejar Tuhan yang memberikan mujizat. Itu yang salah. Kalau kita hanya mengejar mujizatnya, tinggal tunggu waktu kita akan kecewa sama Tuhan. Kalau kita hanya mengejar berkatnya, tinggal tunggu waktu orang Kristen akan kecewa. Kalau kita mengejar untuk terobosan dalam hidup kita, tinggal tunggu waktu orang Kristen akan kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengejar Tuhan secara pribadi, heart to heart, tidak ada yang dikecewakan sama Tuhan kalau mengenal hati Bapa. Yuk, mulai sekarang punya hati yang tulus datang sama Tuhan. Ke gereja nggak usah dipaksa-paksa lagi. Baca firman nggak usah dipaksa-paksa lagi. Berdoa pagi, berdoa malam, pujian penyembahan gak usah dipaksa-paksa lagi. Kalau hatimu rindu sama Tuhan, itu pasti otomatis akan kita lakukan. Berbahagialah orang yang rindu sama Tuhan. Berbahagialah orang yang intim dengan Tuhan. Masa depan Bapak Ibu dan saya dijamin oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi Daud katakan, aku memilih untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Dan masa depan Daud itu bagus. Akhirnya dia tinggal di istana menjadi raja. Saya banyak bertemu dengan teman-teman saya, senior-senior saya di kampus, yang dari sejak muda udah hidupnya dekat sama Tuhan. Sekarang pegang jabatan di beberapa perusahaan besar. Tapi saya juga bertemu dengan teman-teman saya yang hidupnya nggak takut akan Tuhan. Sampai sekarang hidupnya hancur Bapak Ibu, nggak jadi apa-apa. Tuhan itu adil. Yang tidak cari Tuhan Yesus, mohon maaf, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita teladani dari Daud? Yang pertama, memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah Daud memilih mengatasi persoalan bersama Allah. Ya, Daud memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Oke, slide selanjutnya. Dalam sebuah peperangan dengan Filistin, ketika Daud melihat Goliat mencemooh Israel, Daud menunjukkan sikap rendah hati dan kebergantungan kepada Allah dalam menghadapi persoalan yang sulit. Bapak Ibu, pergaulan Daud dengan Tuhan itu tidak dimulai di umur 30, 40 atau 50, tidak. Kan ada banyak orang begini, Pak nanti saya setelah pensiun 50 baru mau pelayanan, kan ada orang kayak begitu. Pak nanti saya umur 70 baru bertobat deh. Nah ada orang begitu. Pak nanti umur 80 baru saya berhenti merokok. Kalau sampai 80 hidupnya. Ya, nah Daud memilih dari sejak remaja untuk hidup dekat sama Tuhan. Nah makanya dari sejak remaja Bapak Ibu, Daud sudah diberi ketanggung jawab sama orang tuanya. Menjaga ternak bapaknya. Ya,
Menjaga ternak bapaknya bukan 100 atau ratusan, tapi di bawah 10. Gak banyak. Di satu lapangan yang luas, yang penuh dengan rumput yang hijau, kambing domba makan rumput, Daud menyembah Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, sambil nyanyi. Makanya Mazmur Daud itu banyak tulisan-tulisan Daud memuji Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Nah, begitu. Ya. Tetapi ketika Daud mengetahui ada masalah, apa yang Daud lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini ada ancaman binatang buas. Ada ternak bapak saya diancam oleh binatang buas. Saya minta pertolongan dari Tuhan. Setiap masalah Daud lapor sama Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang Daud lakukan ketika ada binatang buas mengancam ternak bapaknya? Daud tidak segan-segan merobek mulut singa dan beruang. Pertanyaannya sederhana, adakah jemaat Betos yang berani megang mulut singa dan beruang? Kalau ada, saya traktir Susite 1 tahun. Ya, wah Pak, mantap juga Susite ya, mantap lah Susite. Pertanyaannya, berani nggak pegang mulut singa dan beruang, apalagi robekin mulut singa? Pak, saya Bapak Hosea, wah contoh lah. Ya, saya Bapak Yusuf. Pak Alek, kalau ada yang ganggu di daerah Bekasi sini, Bekasi Timur, Bekasi Barat, sebut nama saya, Yusuf. Wow. Tenang Pak, selama Bapak ada di sini ada Yusuf, Bapak nggak ada yang colek Bapak atau ganggu, aman Pak. Tapi Bapak Yusuf kalau ditaruh di kandang singa belum tentu berani Pak. Belum tentu berani. Pak Yusuf berani di kandang singa berdua. Aduh, Pak Alek aja deh, jangan saya. Ya, Daud berani merobek mulut singa dan beruang. Dari mana kekuatan itu? Dari Tuhan. Ya, itu satu gambaran yang mengatakan apa? Bahwa Daud tidak pernah takut ketika menghadapi masalah. Itu gambarannya, itu tafsirannya. Daud tidak pernah takut menghadapi masalah. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan beserta dia. Apa yang masalah membuat Bapak Ibu takut hari ini? Saya tahu mungkin datang ke gereja dengan satu keraguan yang besar, ketakutan yang besar. Hari ini bukan secara kebetulan saya khotbah tentang Daud. Bagaimana Daud berani menghadapi masalah bersama Tuhan. Hari ini ada jawaban penting. Tuhan bersama Bapak Ibu dan saya. Ya, setelah Daud menghadapi singa dan beruang, dia berhasil mengalahkan. Ada satu level masalah yang besar lagi. Goliat menghina Israel. Dia ledek bangsa Israel. Adakah bangsa Israel berani lawan Goliat? Tidak ada. Bahkan Raja Saul juga tidak berani Pak. Daud anak muda dari Siantar. Daud dari Siantar. Lapangan bola bawah, Siantar men. Daud dari Siantar teriak, Raja Saul, izinkan saya melawan Goliat. Kau berani? Berani. Siapa? Apa yang membuat kau berani? Karena Tuhan besertaku. Bawa golok Daud, bawa 5 batu sama ketapel. Dia tembak itu Goliat. Tak, batu masuk ke kepala Goliat. Goliat mati. Padahal dia datang dengan peralatan perang. Dan digorok leher Goliat, diarak satu kampung. Goliat dari Filistin sudah dikalahkan bersama Tuhan. Singa dan beruang berbicara masalah yang kecil, Tuhan hadir. Goliat berbicara masalah yang besar, Tuhan juga hadir untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau ada masalah tenang. Kuncinya tenang. Kalau ada masalah, set otakmu dan hati kita, ingatkan di pikiran kita dan hati kita, Tuhan besertaku. Ya, jangan overthinking dan mereka-reka, memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Itu bukan tugas kita, itu tugas Tuhan menyelesaikan perkara kita. Tugas kita adalah apa? Percaya. Ya, percaya. Kalau sudah doa, serahkan masalahmu dan tutup dengan ucapan syukur. Tuhan, aku bersyukur masalahku sudah beres. Sebentar aku mau tidur. Dan aku tidak mau dalam tidurku teringat dengan masalah, karena masalahku sudah Engkau selesaikan. Aku mau tidur dengan tenang. Tidur. Jangan udah doa, melek lagi. Aduh bagaimana ya? Itu berarti gak percaya sama Tuhan. Ya, seorang istri yang memikirkan masalah, padahal sudah doa, suaminya udah tidur.
Kamu malah tidur bukan mikirin masalah. Kan sudah doa. Kenapa harus ragu dan bimbang? Udah tidur sayang, tidur baby. Beb, tidur beb. Honey, my beautiful wife, sleep. Padahal Alkitab mengatakan tidur pun diberkati. Benar begitu Bapak Ibu. Waktu kita rest, kita tidur, kita serahkan masalah kita, Tuhan memang tidak melihat, tapi Dia bekerja. Menyelesaikan setiap masalah kita. Nggak tahu bagaimana, tiba-tiba ada WA, ada kabar baik. Ada sponsor yang mau menolong usaha kita. Wih, sponsor dari mana nih? Rupanya teman lama kita, contoh teman lama. Pak, masih ingat saya? Pak, dengar-dengar Bapak lagi butuh dana nih buat, iya gimana? Saya masukin Pak. Tapi masukin saya dari organisasi namanya Pak ya. Nanti kita bantu. Oh puji Tuhan. Ya, hasilnya bagaimana? Udah Pak, saya 40, Bapak 60 aja. Yang penting Bapak bisa menjalankan roda usahanya. Mantap Pak. Wih, mantap, ada pertolongan. Saya percaya Bapak Ibu semua pernah mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita mau percaya. Kita mau percaya. Saya pernah doain satu pabrik ya di Citerup ya, 2 hektar. Pabrik 2 hektar di Citerup. Ini orang juga ngerjain juga sih, Pak bisa doain Pak. Ada satu tempat kita Pak di Citerup, oh boleh. Sherlock ya, iya saya datang. 2 hektar. Saya nggak tahu tuh 2 hektar gedenya gimana. Bener-bener gede Bapak Ibu. Jalan kaki lagi, Tuhan jalan kaki pabrik. Pakai pantofel. Dari pantofel baru beli, ngurapin sambil akhirnya beres 2 hektar. Nganga pantofelnya Bapak Ibu. Nganga, shalom. Tolong dibeliin sepatu baru ya, shalom. Aduh, saya bilang nih si bos nih, perang kerjaan. Jadi dia kredit macet Bapak Ibu. Ya, dia bisnis spring bed sama bikin kursi baso yang bolong di tengahnya tuh. Yang 4 tuh. Nah, itu dia. Dia kredit macet. Waktu kita doa di tempatnya itu, saya hanya bilang begini, Tuhan, siapa yang mau taruh duit sama orang ini saya nggak tahu Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya pulang. Sambil nenteng tuh pantopel saya nganga Bapak Ibu. Bener-bener kasogi. Maksudnya apa? Kalau sobek beli lagi. Ya itu kasogi. Itu kasogi. Kasogi bener-bener kalau sobek beli lagi. Tuh. Kalau nggak salah sebulan kemudian deh. Si bapak itu telepon saya. Pak, puji Tuhan ada mujizat. Pabrik ada yang mau suntik dana. Dari mana? Dari Taiwan Pak. Saya nggak kenal ini siapa koko-koko dari Taiwan ini. Kenal juga kagak, saudara enggak. Tapi tiba-tiba dapat informasi, dia bilang dia mau suntik dana supaya pabrik bisa beroperasi lagi. Tuh lihat, di Citerup tuh. Saya pernah doain juga Bapak Ibu. Jemaat Tiberias di Makassar punya ikan tripang. Saya nggak tahu ikan tripang itu apa. Kalau nggak saya lihat itu, kita kan orang Batak tahunya apa? Ikan mas, ikan asin, ikan trimedan, ya kan? Jadi ada ikan tripang, rupanya itu ikan tripang mahal. Ya, yang makan tuh orang-orang Singapura, orang-orang Cina yang makan. Itu satu gudangnya itu dekat bandara. Jadi satu gudang itu Bapak Ibu, ikan tripang belum kejual 3 bulan. 1 bulan lagi busuk, ditutup pakai terpal. Saya lagi KKR di Makassar, diminta sama teman saya, Lek, sebentar sebelum makan kita ke gudang dulu, gudang ikan di dekat bandara. Berangkat, itu si Koko udah pusing kepala garuk-garuk. Pak Pendeta 1 bulan lagi kalau ini tidak terjual, gila saya. Saya bilang, kok jangan gila dulu kok. Mujizat pasti nyata kok. Pak Pendeta, tinggal 1 bulan lagi ini busuk. Ikan tripang setinggi, ada kali kayak ada bukit begitu saking besarnya. Kita urapi pakai minyak. Saya masuk ke tempat itu ya, tempat esnya ikan tuh masuk ke dalam, itu dinginnya minta ampun. Kita urapi sampai itu kita tripang, kita ciprat pakai minyak. Mujizat nyata, tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kalau ada yang lapar beli tripang Tuhan, saya bilang begitu. Nggak gimana, saya juga nggak tahu di gimana jual.
Tugas saya mendoakan, tugas Tuhan menjawab. Mujizat. Saya bukan marketing tripan. Saya bukan marketing ikan. Saya pendeta, hambamu yang kau kasih. Mukjizat nyata. Saya urapin aja, udah. Beres, diajak makan kan. Udah makan. Besok pagi saya pulang Makassar ke Jakarta. 1 bulan kemudian teman saya, pendeta Luki Walo namanya, telepon saya. Pendeta, Ngana tahu itu yang koko kita sahabat yang tripang. Ya nggak ada hampir sebulan itu tripang habis terjual. Ada investor dari Cina datang nggak tahu dari mana, akhirnya beli itu 1 tripang, 1 gudang, habis terjual. Saya bilang salam itu sama si Koko, puji Tuhan nggak jadi gila, saya bilang begitu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yuk. Nah itu dia Bapak Ibu. Ya, jangan sampai gila, jaga pikiran dan hati kita beriman. Ya, gelisah manusiawi. Khawatir-khawatir dikit, ya itulah prosesnya. Tapi jangan sampai kendor iman kita. Ya, setting di pikiran kita dan hati kita. Immanuel, Tuhan besertaku. Ya, pelajari Alkitab bagaimana Tuhan membuat Daud bisa menang atas singa dan beruang. Baca di Alkitab bagaimana Daud bisa menang atas Goliat. Kalau bukan ada kekuatan dari Tuhan, tidak bisa. Ya, Pak, jadi Tuhan yang mengalahkan Goliat di mana sekarang dalam hidup Bapak Ibu dan saya? Tuhan yang mengalahkan Goliat, Tuhan itu juga yang akan menyelesaikan masalah kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, Daud memilih apa? Yang kedua adalah Daud memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah. Jadi jangan coba-coba mengatasi persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Pasti kalah. Bersama Tuhan pasti menang. Itu dia. Dan yang ketiga terakhir, Daud memilih apa? Yang ketiga adalah Daud memilih untuk bertobat ketika ditegur akan dosanya. Ya, kita lihat 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-13. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Oke, keterangannya apa? Daud yang tergugah oleh teguran Nathan merespon dengan tobat yang tulus dan memohon ampunan dari Allah. Tadi saya katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak cari yang sempurna, tapi Tuhan mencari hati yang bersedia. Dalam kehidupan Daud ada 2 zona yang Daud lalui. Yang pertama ada zona iman dan zona nyaman dalam kehidupan Daud. Zona iman dan nyaman. Di dalam zona iman, Daud berperang menghadapi masalah, cari Tuhannya luar biasa. Dan di dalam zona iman ini Bapak Ibu, saya tidak melihat Daud jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dia dekat sekali dengan Tuhan. Zona iman. Tetapi ketika dia masuk dalam zona nyaman, Tuhan panggil dia untuk gantikan Saul menjadi raja bangsa Israel. Disitulah Daud jatuh di dalam dosa. Zona nyaman. Makanya hati-hati dengan zona nyaman. Kenyamanan memang enak, tetapi membuat kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Tidak salah hidup nyaman, tapi kalau kita tidak berjaga-jaga dengan kenyamanan, mohon maaf, Tuhan pasti akan goncangkan lagi hidupmu. Ya, pagi-pagi Daud udah jadi raja. Mbak, aku mau anggur. Wih, anggur. Dayang-dayang, yale, 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 yale. Raja mau anggur Afrika, anggur Eropa, anggur Amerika. Amerika. Wah, belinya di mana? All fresh. Wih, mantap. Ya kan? Mantap. Saya mau keluar sebentar. Saya mau handphone saya tolong. Oh, diambil handphonenya. Oh, dia lagi main handphone. Tiba-tiba kok internet wifi jelek. Dia telepon bagian internet. Internet kenapa ini kok jelek? Belum bayar bos. Belum bayar. Bayarnya di mana? Indomaret bos. Oh ya udah. IndiHome kan? IndiHome bos. Bisa di mana? Ya udah, saya akan ke Indomaret bayar IndiHome. Kok Pak Alek tahu? Saya di rumah juga IndiHome Bapak Ibu ya kan. Saya kalau bayar di Indomaret. Hampir 3,5 ya, murah lah ya, lumayan lah. Ya kan udah. Daud lagi mau turun dari lantai paling atas ke bawah, tiba-tiba mohon maaf nih, Alkitab menceritakan
ada cewek mandi. Ceres. 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 Ya, kalau cewek kan mandi biasa begitu kan. Mohon maaf ya, Daud ngintip. Siapa nih? Batseba. Singkat cerita, Daud dan Batseba akhirnya jatuh dalam dosa. Tidak ada yang tahu. Dan yang lebih gila lagi Bapak Ibu, Daud membunuh suaminya Uria, taruh paling depan untuk berperang. Garda terdepan. Jadi dua dosanya, tidur sama istri orang, bunuh suaminya. Itu kalau di pengadilan negeri Tangerang hukuman mati Bapak Ibu itu. Fix itu kalau pengadilan negeri Tangerang. Kan kalau narkoba kan di Tangerang mati semua tuh Bapak Ibu ya kan. Pasti mati itu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Daud tutup dengan baik itu dosa. Ya, Daud lupa waktu di zona imannya Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh Daud. Daud lupa zona nyaman membuat Daud tidak berjaga-jaga. Akhirnya si Nathan, ya layaknya si Daud. Kata Tuhan, Nathan, di manakah engkau? Di rumah. Kasih tahu itu layakmu si Daud itu. Kenapa Tuhan? Aku ceritakan. Tuhan ceritakan kepada Nathan dosa-dosanya. Nathan bilang, waduh kurang ajar sih layak kita ini. Aku nggak nyangka dia melakukan itu. Itu benar Tuhan, benar. Tuhan kan nggak bohong. Mana ada Tuhan bohong katanya begitu. Kalau manusia bisa bohong, masa aku bohong? Kalau aku tegur dia langsung, mati dia. Aku pakai engkau. Berani Nathan? Berani. Layak aku itu. Ya kan, mamanya sama mamaku adik kakak gitu. Ya. Kacau. Udah, Nathan belanja dulu kan, beli lapet, kacang si hobuk, sama babi arsik, beli ke lapo. Horas silang udah, Horas. Ada udah lapet, ada. Kacang si hobuk, baru datang dari Dolok Sanggul ini katanya begitu. Ada babi arsik? Ada. Kau tahu kan? Inang udamu ini jago bikin babi arsik. Bain mas sada. Oke. Bungkus. Datang ke rumah si Daud. Shalom Daud. Shalom laiku. Horas katanya begitu. Masuk. Dari mana kau? Bonataon. Dari Bonataon. Bawa lapet, kacang si hobuk, babi arsik. Itu mantap, nasi panas-panas kan. Cakep itu. Waduh. Sampai kaki diangkat gitu. Lagi ngobrol. Nathan sengaja nggak langsung to the point, mau makan dulu. Makan dulu makasih mau lihatnya godang ya. Makan dulu lapet ini Ya kalau kita makan lapet nggak mungkin asam urat, aman. Ini sehat, makan. Daud penasaran kan, tumben-tumben si Nathan datang bawa makanan, ada apa? Udah kau terus terang aja, apa maksud kau datang bawa makanan ini banyak? Tuhan berkata kepadaku, Daud langsung, Tuhan, dia ingat waktu zaman zona imannya, Tuhan iya. Pengawal, keluar dulu, keluar. Tutup pintu, saya mau empat mata sama layak Nathan ini. Udah dikunci. Apa Tuhan ngomong sama engkau Engkau berdosa Daud. Daud diam. Engkau tidur sama istri orang dan engkau bunuh suaminya. Kau tahu dari mana Nathan? Tuhan ngomong sama aku. Itu Daud diam. Dan Alkitab mengatakan apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan, kata Daud. Daud tidak slow respon, tapi Daud fast respon terhadap dosa dan dia cepat bertobat kepada Tuhan. Nah itu dia. Banyak orang Kristen bertobat tunggu-tunggu. Bertobat nanti 75. Pak sama istri, Pak bertobat Pak dari rokok Pak. Nanti baru beli satu bungkus, masa langsung bertobat? Habiskan dulu satu bungkusnya baru kita bertobat. Ya kan? Mabuk. Istri bilang, Pak bertobat jangan mabuk-mabuk. Nanti kau ganggu aku aja kau. Kau ganggu aku aja. Aku lagi enak-enak di lapo ini minum tuak.
Ini vitamin buat tulangku, katanya begitu. Oh. Vitamin buat tulang, ngaco aja. Kalau udah mabuk kan ngaco aja orang ngomong. Bertobat, Pak. Jangan dulu nanti ususmu bocor baru kau bertobat. Kau gak usah banyak ngomong, sudah kau. Di rumah saja bikin itu saksang buat aku. Wih. Tiba-tiba dia minum jedar, usus bocor, selesai. Daud tidak tunggu dia dihukum dulu sama Tuhan. Daud langsung bertobat hari itu juga ketika ditegur oleh Nathan. Berbahagialah orang yang cepat bertobat, karena pemulihan akan cepat terjadi. Berbahagialah orang yang cepat bertobat, karena Tuhan senang sama orang yang tidak menunda pertobatan. Kalau engkau tidak menunda pertobatan, cepat fast respon pertobatan. Di situ ada pemulihan yang Tuhan berikan. Mungkin keuanganmu akan diberkati Tuhan, bisnismu akan diberkati, mujizat yang besar Tuhan siapkan. Tapi tetap ada konsekuensi terhadap dosa. Hati-hati, Daud juga menghadapi konsekuensi itu, Pak. Ya, yuk, hari ini tidak ada yang kebetulan. Mungkin kemarin-kemarin kita hidup yang ngaco. Ya, hari ini bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Dan kabar baiknya adalah apa? Allah yang baik mengampuni setiap kesalahan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang mulia. Ya, untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Ya, sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulannya apa? Daud telah memilih sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana. Daud tidak sempurna Bapak Ibu. Sebagai manusia dia tidak sempurna. Tetapi Daud punya hati yang bersedia dibentuk sama Tuhan. Daud memilih intim dengan Tuhan. Daud memilih menyelesaikan persoalan bersama Allah. Dan Daud memilih bertobat ketika dosanya dinyatakan oleh Tuhan. Punya hati yang mau dibentuk. Tidak mudah iya. Ada air mata dalam pembentukan Tuhan pasti. Tapi satu yang harus kita pegang. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, tapi rencana atau rancangan yang membuat kita ada damai sejahtera di sana. Terima kasih Bapak. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Angkat tangan kita, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu.
Kami mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Kami mau hati kami terbuka untuk Tuhan dan bersedia di proses Tuhan. Daud mengalami banyak proses dan Daud menikmati itu. Hatinya Daud sepenuh hati mencari Tuhan. Hatinya Daud mengatakan pingin berdiam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ayo jemaat Tiberias Betos, miliki kerinduan seperti Daud. Dengan segenap hatinya mencari Tuhan. Dengan segenap hatinya dia katakan dia rindu di rumah Tuhan seumur hidupnya. Hidup hanya sementara dalam dunia ini. Jangan sampai waktu kita hidup tidak ada yang kita lakukan untuk Tuhan. Selama kita hidup, mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Abah doa dari mimbar ini diberkati kau di kota dan di ladang. Diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama di hadapan Tuhan kita bangkit beri bersama-sama. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiberias sama-sama katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar. Di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap sakit penyakit kami disembuhkan hari ini. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom.
kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan, percayakan setiap masalahmu kepada Tuhan, nyalakan rohmu untuk selalu rindu dekat sama Tuhan, dan percaya ya akan rencana-rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Jangan takut dan bimbang, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga surga. Dan yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Di mana kami melangkah jaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus ini minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, setiap permohonan doa mujizat sudah terjadi. Tuhan Yesus berkati agar Tiberias Betos penuh kemuliaan, agar setiap sesi di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru. Berkati gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, penuh kuasa dan mujizat, melayani Tuhan, menjangkau banyak jiwa-jiwa, diberikan kesehatan, umur yang panjang. Berkati juga Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, berkati mereka, rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat surga. Berkati Pak Sipayung bersama keluarga besar, diberkati Tuhan, dan setiap pekerjaan usaha Tuhan buat berhasil. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan, boleh menuju ke sebelah kiri mimbar. Bapak Pendeta akan melayani saudara. Kan baru serupa minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Ku dijadikan